Inilah Radio Talk bersama Prostakur. Pendengar, seiring pertambahan usia, fungsi organ tubuh pada manusia juga menurun, termasuk organ prostat pada pria. Biasanya di usia 50 tahun atau 50-an, pria mengalami gejala pembesaran pada prostatnya. Lalu apa saja sebetulnya tanda-tanda pembesaran pada prostat dan bagaimana cara mengobati atau menjaga kesehatan prostat pada pria? Kita akan membahas pagi hari ini dalam Radio Talk Prostakur. Saya sudah bersama 3 narasumber. Ada Dr. Agus Jayatmaja, kemudian ada apoteker Lucky Jen, sarjana farmasi, dan juga ada apoteker Nota Larosa, juga sarjana farmasi. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan di 081 180 6543. Langsung kita mulai Radio Talk bersama Prostakur di pagi hari ini. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Dr. Agus, Mas Lucky, dan juga Mas Nota. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Baik. Kabar baik ya. Wah, ini udah lama banget nggak ketemu sama 3 narasumber. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya ya. Nggak ada gangguan kesehatan di pagi hari ini. Demikian juga untuk pendengar serta netizen. Nah, ini tadi di awal dokter, saya sudah sampaikan bahwa seiring pertambahan usia, organ tubuh manusia juga akan mengalami penurunan ya, termasuk prostat ini. Tapi mungkin banyak atau netizen atau pendengar juga nggak semuanya tahu nih, ini prostat apa sih sebetulnya nih, dok? Mungkin bisa dijelasin nih sama Dr. Agus di awal ini, dok. Oke, terima kasih. Prostat itu adalah suatu kelenjar yang hanya ada pada pria yang terletak di dalam panggul, berbentuk seperti buah duku dengan ukuran 2,5 x 3 x 4 cm dan diapit oleh belakang penis dan kandung kemih serta ditembus oleh saluran uretra. Sedangkan fungsi dari prostat ini sendiri adalah, fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan mani dan juga ikut berkontraksi pada saat ejakulasi dan mengatur aliran dari urin. Nah, kalau mengalami gangguan, itu biasanya karena apa? Prostat ini mengalami gangguan, selain tadi karena faktor usia atau ada hal lain, dok? Jadi kalau memang faktor usia sangat berpengaruh pada pria-pria juga, di mana pada saat bertambahnya usia, hormon testosteron yang diproduksi juga akan menurun. Dan di samping itu, hormon testosteron yang ada dalam tubuh juga bisa diubah menjadi bentuk dihidrotestosteron oleh enzim alfa dihidrotestosteron. Nah, dalam bentuk dihidrotestosteron inilah yang dapat menyebabkan pembesaran dari kelenjar prostat. Selalu di kaum pria yang usianya di atas 50 tahunan pasti akan mengalami gangguan pada kelenjar prostatnya. Selalu seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Jadi walaupun mungkin sudah menerapkan pola hidup yang sehat dan juga cukup berolahraga, kadang hanya bisa dapat memperlambat dari pembentukan atau memperlambat dari gangguan prostat tadi, benigna prostat hipertrofi tadi. Jadi ya bisa dikatakan dalam tanda kutip seperti pada wanita kalau sudah menopause gitu, Pak. Jadi memang nggak bisa dihindarin ya, sama sekali. Memang itu alamiah artinya gitu ya, dok ya. Iya, betul. Tapi Pak, bisa diminimalisir kalau kita menjaga kesehatan. betul. Nah, gangguan-gangguan seperti apa yang kerap dialami oleh kaum pria pada prostatnya yang mungkin pernah ditangani juga nih oleh Dokter Agus? Gimana tuh, dok? Keluhan-keluhan para pasien biasanya, dok? Oke, mayoritas dari gangguan prostat itu adalah berbentuk benigna prostat hipertrofi, di mana sudah terjadi pembesaran kelenjar prostat secara jinak. Nah, adapun gejala-gejalanya itu adalah dibagi menjadi 2, gejala iritatif dan gejala obstruksi. Di mana gejala iritatif yang dapat terjadi adalah tidak dapat menahan untuk berkemih, rasa untuk berkemih, sehingga harus tergesa-gesa datang ke toilet. Dan juga frekuensi dari berkemih sendiri itu juga semakin meningkat, terutama pada malam hari bisa lebih dari 2 kali.
tentunya itu akan mengganggu pada saat istirahat. Dan juga kalau dalam bentuk gangguan obstruksi atau sumbatan, di mana pada saat kita akan memulai berkemih itu memerlukan waktu yang lebih lama, dan juga pancarannya juga akan semakin melemah, bahkan bisa terputus-putus pada akhir dari masa berkemih, dan juga bisa terjadi adanya rasa tidak lampias, di mana masih ada masih ada air seni yang tertinggal di dalam kandung kemih tadi. Dan juga kalau sudah cukup parah bisa menyebabkan gangguan yang kita sebut penyumbatan secara total yang kita sebut retensio urin. Nah, hal itulah yang biasanya dapat seseorang datang ke dokter untuk dilakukan tindakan. Nah, kalau yang paling ringan gangguan kelenjar prostatnya ini, itu biasanya apa yang dilakukan atau tindakan semacam apa yang bisa dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan pada prostatnya ini, Dok? Kalau yang paling ringan, nanti baru deh yang medium dan sampai yang paling berat gitu, Dok. Iya, biasanya kalau untuk yang ringan biasanya melakukan pola hidup yang sehat. Jadi merubah pola kita yang tidak baik ya. Misalnya tadi kurang istirahat atau faktor stres yang meningkat itu harus diminimalisir, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang tentu saja lebih sehat dan tidak atau mengurangi makanan-makanan yang yang bersifat lebih banyak yang dari pabrik gitu. Jadi lebih kemasan gitu, instan gitu ya. Iya, yang instan dikurangi, lebih banyak ke makanan-makanan yang lebih segar, dan juga perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi akan antioksidan, seperti sayuran hijau, brokoli, ataupun tomat ya, ataupun buah-buah seperti buah jeruk ataupun beri-beri, itu yang cukup tinggi antioksidannya. Oke. Jadi yang kandungan antioksidannya tinggi, ini makanan-makanan yang harus dikonsumsi gitu ya, supaya kita bisa memelihara kesehatan pada kelenjar prostat, terutama karena ini prostat ini ada di kaum pria. Ini kaum pria bahwa Bapak pagi ini harus dengerin nih penjelasannya Dr. Agus, Mas Luki, dan juga Mas Nota. Nah, kita lanjut lagi nih, Dok. Itu tadi yang ringan, memelihara atau menjaga kesehatan prostat kita. Sebelum saya mau menyapa penelpon ya, sebentar dulu ya, karena ini perlu dilanjutin nih. Yang berat itu sampai harus operasi atau gimana tuh, Dok? Ya, biasanya kalau misalnya dengan melakukan perubahan pola hidup tidak cukup membantu, biasanya kita akan mengkonsumsi suplemen ataupun obat-obatan yang bersifat untuk menghambat pembentukan dihidrotestosteron. Jadi suplemen yang biasa kita konsumsi yang bersifat herbal yang mengandung ekstrak sulfalmetol, dan juga kalau obat-obatan yang bersifat menghambat dari pembentukan dihidrotestosteron tadi. Dan kalau sudah dengan mengkonsumsi suplemen ataupun obat-obatan tidak cukup membantu, biasanya itu sudah terjadi penyumbatan lebih dari 70%. Biasanya kita akan melakukan tindakan di mana kita akan membuka saluran dari uretra tersebut dengan dioperasi yang kita sebut transurethral resection of the prostate. Oke, itu kalau sudah dioperasi apakah 100% kita bisa pulih seperti sedia kala, atau ada kemungkinan akan mengalami gangguan kembali? Iya, jadi kalau sudah dioperasi pun tidak menjamin akan akan sehat selamanya gitu. Jadi kalaupun kita sudah sudah melakukan pola hidup yang sehat juga setelah dioperasi, kemungkinan untuk rekuren tetap ada. Oke. Yang penting tadi maintain dulu, terus kalau ada gangguan kita langsung konsultasi ke dokter, ada suplemen atau obat tertentu yang harus kita konsumsi. Kalau ternyata kondisinya masih tidak ada perubahan, baru nanti ada tindakan lebih lanjut gitu ya, Dok ya? Iya, biasanya kalau terjadi sumbatan lebih dari 70%, biasanya lakukan tindakan. Oke. Baik, ini sudah banyak WA yang masuk sejak kita memulai perbincangan pagi hari ini. Saya nanti mungkin akan ke Mas Luki dan juga Mas Nota juga untuk mengetahui ada nggak sih suplemen herbal yang tadi mengandung ekstra sulfameto ya yang disebutkan oleh Dr. Agus. Tapi saya mau ke Lebak Bulus dulu nih. Ada Pak Joko ternyata di sana. Halo Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan.
Dr. Agus. Ya, dengan selamat pagi, Mas Pak. Lucky dan juga Mas Nota bersama Dr. Agus juga. Mas Silakan. Nota, ya. Saya usia udah deketin 70. Terus kemarin kencing nggak lancar. Setelah saya periksa ke dokter urologi, terus mau di USG suruh nahan kencing itu. Setelah nahan kencing saya nggak bisa kencing. Terus setelah nggak bisa kencing saya kasih kateter, kasih obat. Habis itu bisa kencing. Setelah itu 2 minggu dilepas, saya bisa kencing lancar. Terus kateter dilepas terus diteruskan. Terus habis itu dipanggil sama dokter, saya prostatnya katanya sudah 100 gitu, udah besar gitu, harus diambil tindakan. Tapi saya nggak berani. Terus habis gitu, ya coba saya kasih obat aja dulu, kasih obat lagi, bisa kencing lancar setelah dilepas kateter. Terus saya kena flu, saya minum obat flu, mampet lagi. Setelah gitu, dipasang kateter lagi, terus ini harus operasi gitu. Setelah gitu, nanti coba saya pikir dulu, saya masih agak takut gitu. Terus dilepas masih bisa kencing lagi. Saya mau tanya, memang saya harus operasi atau ada obat yang tanpa operasi saya bisa menyembuhkan itu, dokter? Oke, baik. Nah, terima kasih, dokter. Terima kasih Pak Joko. Mudah-mudahan bisa segera pulih ya Pak, bisa segera seperti semula, bisa sehat lagi. Dok dan juga Mas Nota, Mas Lucky, kita jeda dulu. Nanti kita lanjut, kita berikan jawaban untuk Pak Joko setelah yang berikut ini ya. Pak Joko, stay tune terus Pak, dengerin terus nanti penjelasan dari Dr. Agus. Yang lain pertanyaannya via WA kita tampung dulu karena ini banyak banget. Yang lain kalau mau bertanya lagi silakan WA terus ke Sinta. Nanti beberapa di antaranya saya akan bacakan, atau mungkin satu pertanyaan ini bisa juga mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Anda pendengar. Tapi setelah yang berikut ini baru nanti kita lanjutkan perbincangannya. Radio Talk bersama Prostakur. Berita kesehatan. Berita kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil. 2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan berita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat. Prostakur. Baca cara pemakaian. Radio Talk bersama Prostakur. Kita kembali lagi pendengar, kita masih bersama Dr. Agus, Mas Nota dan juga Mas Lucky. Kita masih ngobrolin tentang Prostakur dan gangguan pada prostat pada kaum pria. Nah, tadi ada satu penelpon, Pak Joko di Lebak Bulus, yang keluhannya harus dilakukan tindakan operasi, tapi ada opsi lain yang ditanyakan nih sama Pak Joko. Kira-kira gimana nih Dr. Agus? Oke, kalau misalnya memang sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter urologi dan dikatakan sudah terjadi penyumbatan, tadi kalau nggak salah dengar sempat 100, mungkin dianggap 100%. Jadi memang kalau yang tadi saya bilang kan kalau sudah 70% ke atas memang disarankan untuk dilakukan tindakan. Jadi saran saya sih memang sebaiknya dilakukan tindakan. Karena tindakan ya? Iya, karena kalaupun memakai kateter hanya bersifat sementara saja. Jadi setelah kateternya dilepas, dia akan kembali terjadi penyumbatan lagi. Iya. Dan mungkin memang ada obat-obat tertentu yang bisa merangsang mempercepat proses dari penyumbatan tadi. Mungkin tadi ada salah satu kandungan dari obat flu tadi bilangnya katanya. Iya, obat flu yang dikonsumsi bisa membuat saluran dari uretanya tadi semakin lebih cepat menyempit kembali setelah di kateternya dibuka. Kalau kondisinya Pak Joko tadi, obat-obatan atau apapun itu udah nggak bisa atau gimana dok? Jadi memang harus operasi gitu? Jadi saya tidak bisa memastikan apakah dengan mengkonsumsi obat-obatan
cukup menolong atau tidak. Tapi kalau dikatakan benar 100% terjadi penyumbatan, saya rasa obat-obatan tidak akan bisa membantu. Nah, tadi kan katanya takut nih dok, apakah semenakutkan itu atau gimana? Yang saya tahu sih harusnya sih cukup aman ya, karena tidak, sebaiknya dikonsultasikanlah dengan dokternya langsung aja. Oke. Jadi supaya dengar penjelasannya juga istilahnya langsung, karena yang langsung menangani Pak Joko, dan nanti kalau ada kekhawatiran dan lain sebagainya dokternya mungkin akan jauh lebih bisa membuat Anda tenang Pak Joko. Sekali lagi mudah-mudahan bisa segera sehat ya Pak Joko. Nah, saya ingin ke Mas Luki nih. Ini ada Prostakur. Nah, tadi dikatakan oleh Dokter Agus, salah satu cara kita memelihara prostat adalah konsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus mengandung antioksidan. Selain itu juga kalau ada suplemen yang dikonsumsi, suplemen yang harus mengandung ekstrak salvameto. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Agus soal ekstrak salvameto ini ada di Prostakur nggak? Atau Prostakur ini untuk apa sih sebetulnya? Gimana, Mas Luki? Iya, jadi benar tadi Dokter Agus bilang salvameto itu ada di Prostakur. Jadi Prostakur itu merupakan suatu obat herbal yang fungsinya itu untuk membantu memelihara kesehatan prostat dan membantu mengurangi gejala gangguan prostat. Nah, Prostakur ini isinya apa? Yaitu ekstrak salvameto yang tadi dokter bilang, atau ekstrak Serenoa repenstructus. Nah, ekstrak Serenoa repenstructus itu hanya tumbuh di luar negeri, di benua Eropa ataupun benua Amerika. Jadi nggak tumbuh di Indonesia. Jadi biasanya kan kalau di Indonesia, kalau yang tahu tanamannya suka diracik sendiri atau suka diseduh sendiri segala macam. Nah, ini tanamannya itu nggak tumbuh di Indonesia. Jadi kita langsung import langsung ekstraknya dari luar negeri seperti itu. Nah, kegunaannya itu apa? Jadi kegunaannya itu mengurangi gejala gangguan prostat. Nah, gejala-gejala gangguan prostat itu yang pertama, buang air kecil terlalu sering, terutama di malam hari lebih dari 2 kali. Kemudian sulit untuk menahan buang air kecil. Yang ketiga, harus mengedan dulu untuk buang air kecil. Yang keempat, pancaran air kecilnya lemah. Yang kelima, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Jadi bagi para pria di atas usia 40 tahun yang mengalami gejala-gejala tersebut harus sudah mulai concern terhadap penyakit gangguan prostat seperti itu. Nah, kalau misalkan kondisinya Pak Joko, misalkan nanti beliau sudah dioperasi atau ada kasus-kasus tertentu yang mungkin membutuhkan operasi, kemudian mau konsumsi Prostakur untuk tadi ya menjaga kesehatan kelenjar prostatnya setelah mengalami operasi, ini gimana nih Mas Luki? Ya, tentunya Pak Joko tersebut harus menanyakan ke dokternya dulu. Iya, maksud saya bisa nggak konsumsi Prostakur gitu? Oh iya, Prostakur bisa dikonsumsi tentunya untuk memelihara kesehatan prostat dari pasien tersebut seperti itu. Jadi ini merupakan pilihan obat herbal yang bisa bantu menjaga memelihara kesehatan prostat seperti itu. Langsung konsumsi aja untuk kaum pria di atas 50 tahun atau di bawah 50 tahun yang mungkin ingin menjaga kesehatan kelenjar prostatnya, langsung konsumsi Prostakur. Ada aturan pakainya nggak sih? Oh iya, jadi Prostakur itu kalau misalnya yang sudah kena gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, itu harus diminum 1 hari 2 kapsul. Jadi 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Tapi kalau misalnya untuk pria di atas usia 40 tahun yang misalnya belum kena gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, untuk menjaganya bisa meminumnya 1 kali sehari seperti itu. Oke, Mas Nota nih mungkin bisa kasih jawaban juga untuk ketersediaannya Prostakur ini dalam kemasan apa sih? Dan kira-kira kalau ada pendengar yang mau beli bisa dibeli di mana nih Prostakur ini? Oke, baik. Jadi memang Prostakur ini dia itu bentuk kemasannya adalah box, ya, di mana boxnya itu berwarna biru gradasi putih. Nah, kemudian di boxnya itu ada tulisan Prostakur, ya, berwarna emas. Nah, ini tulisan Prostakurnya saya bantu eja. Ada Papa, Romeo, Oscar, September, Tango, Alpha, Kilo, Ultra, Romeo. Saya ulangi sekali lagi, Papa, Romeo, Oscar, September, Tango, Alpha, Kilo, Ultra, Romeo, ya. Jadi tulisannya adalah Prostakur.
Nah, di kemasan box Prostakur ini itu nanti bisa bapak-bapak lihat. Jadi di kanan bawahnya itu ada gambar Serenua Ripens Fructus. Nah, kemudian dalam satu box itu isinya ada 5 strip. Ya, di mana satu strip itu isinya ada 6 kapsul. Ya, jadi total dalam satu box Prostakur itu isinya adalah 30 kapsul. Jadi kalau misalnya masih ada yang tanya nih, Prostakur kegunaannya apa? Itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat, seperti itu. Oke, kalau konsumsi satu box itu untuk 1 bulan berarti ya, 3-4 minggu kurang lebih ya? Oke, baik. Tadi kan kalau Pak Luki jelaskan kan, aturan pakai sehari itu kan 2 kali sehari 1 kapsul. Ya. Ya, 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore hari. Jadi kalau misalnya satu box tadi 30 kapsul, berarti harusnya nih bisa satu box itu bisa habis dalam waktu 15 hari seperti itu. Oke. Jadi kalau ingin pengobatan kurang lebih dari apa yang sudah dilakukan orang-orang yang konsumsi Prostakur itu kurang lebih berapa lama tuh? Baik, jadi memang berdasarkan pengalaman kami ya, jadi memang kalau misalnya ada keluhan gangguan prostat itu biasanya akan mengalami perbaikan setelah 1 bulan pemakaian. Ya, jadi kurang lebih sekitar 2 box Prostakur yang dikonsumsi. Tapi itu lagi kembali lagi kepada seberapa parah gangguan prostat yang dialami oleh para bapak-bapak sekalian. Seperti itu. Oke. Ini karena herbal, saya ngelihat di logonya Prostakur ada logo jamu ya? Betul ya? Jadi Prostakur ini memang tadi seperti disampaikan, jadi Prostakur itu kita terbuat dari bahan alam ya, namanya adalah ekstrak Serenua Ripens Fructus ya, atau yang dikenal juga sebagai ekstrak Sao Palmetto, yang mana memang bahan tersebut sudah terkenal untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Oke, nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang Prostakur, karena mungkin ada juga yang bertanya, termasuk juga untuk Anda pendengar atau netizen yang ternyata sudah tahu Prostakur sejak dulu atau udah lama banget dan pernah konsumsi Prostakur. Saya pengen tahu dong, apakah Anda sudah mulai terasa atau merasakan manfaatnya juga untuk bapak tentunya ya, menjaga kesehatan prostat Anda. Silakan. Ada yang mungkin sudah konsultasi ke dokter, terus gejalanya ringan, Anda aware, akhirnya makanan-makanan yang bergizi masuk, termasuk juga konsumsi Prostakur. Gimana efeknya sekarang ini? Saya pengen tahu juga nih. Karena mungkin ada yang sudah merasakan manfaatnya. Kita sharing juga, mau WA silakan. Anda bisa WA di 0811806543. Nanti saya bacain supaya para pendengar yang lain juga bisa mendengarkan ceritanya langsung ya setelah mendapatkan atau mengkonsumsi Prostakur ini. Nah, ini ada mungkin pendengar juga menanyakan, kalau tadi di awal kita bahas Dr. Agus, prostat ini itu dialami oleh pria yang usianya 50 tahun ke atas. Kalau sekarang semakin kesini ya, di zaman sekarang ini, apakah usia mereka-mereka yang mengalami gangguan pada prostatnya itu cenderung lebih muda, Dok? Gimana tuh? Dari statistik atau data seperti apa? Oke, jadi memang mungkin tahun 80-an pria-pria di atas usia 50 tahun baru mulai merasakan gangguan dari kelenjar prostat tadi ataupun BPH tadi. Tapi setelah semakin bertambahnya waktu, terakhir-terakhir ini dengan banyaknya kaum muda yang tidak menjaga kesehatan secara baik, sudah ada banyak sekali orang-orang kaum pria yang mungkin 40 tahun ataupun mungkin bahkan di bawah 40 tahun sudah mengalami gangguan dari kelenjar prostat. Wah, ini bahaya banget pastinya. Tentu kalau di usia muda udah mengalami gangguan, kalau nggak di-maintain, nanti usianya semakin mendekati 50 tahun akan semakin bermasalah gitu ya, Dok ya? Karena kan usia bertambah, organ tubuh juga akan semakin menurun ya? Betul, kemungkinan besar bisa jadi akan semakin parah. Nah, ini pentingnya apakah Prostakur ini boleh nih, Mas Luki, dikonsumsi oleh mereka-mereka yang muda-muda ya, yang kira-kira sudah mulai aware terhadap gangguan prostat, terus mau menjaga kesehatan pada prostatnya, boleh nggak sih konsumsi Prostakur ini, Mas Luki? Ya, jadi bagi pria misalnya yang usianya dekat-dekat 40 tahun mungkin boleh, tapi kalau di bawah 40 tahun kita sarankan sih untuk cek dulu ke dokter, karena biasanya gejala prostat itu sendiri timbulnya itu di sekitaran 40. Jadi kalau misalnya
jauh di bawah 40, kita sarankan untuk cek dulu ke dokter seperti itu. Yang penting konsultasi dulu ya. Iya, seperti itu. Tapi boleh dikonsumsi untuk siapa aja sih sebetulnya Prostakur ini? Prostakur ini boleh dikonsumsi bagi pria di atas usia 40 tahun. Jadi bagi pria di atas usia 40 tahun yang misalnya sudah mengalami gejala gangguan prostat seperti buang air kecil sering, kemudian sulit menahan buang air kecil, harus mengedan dulu untuk buang air kecil, pancaran air kecilnya lemah dan rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, itu kita sarankan untuk meminumnya 2 kali sehari 1 kapsul, 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore hari. Kemudian bagi pria di atas usia 40 tahun yang belum terkena gejala-gejala tersebut, atau yang misalnya makanannya dijaga dan sering olahraga, tapi misalnya takut untuk kena gejala tersebut, kita sarankan untuk meminumnya cukup 1 kali sehari 1 kapsul, seperti itu. Jadi bagi pria di atas usia 40 tahun saja, seperti itu. Ada efek sampingnya nggak sih? Karena kan tadi kurang lebih sekitar 1 bulanan ya. Iya, sampai saat ini kita belum pernah menerima nelpon ataupun misalnya yang misalnya memberikan testimoni efek samping. Selama ini belum pernah. Biasanya justru yang nelpon itu yang misalnya dia udah sembuh nih dari gejala-gejalanya, boleh nggak minum lagi, seperti itu. Biasanya sih teleponnya seperti itu ya. Nggak ada yang bilang ini efek sampingnya, ini efek sampingnya, ini belum pernah ada. So far belum ada testimoni atau cerita-cerita mereka kena efek samping gitu ya. Lebih banyak yang positif ya. Iya, karena ini terbuat dari bahan alam, jadinya relatif aman dikonsumsi jangka panjang, seperti itu. Ada logo jamunya dan tulisannya juga itu berwarna emas ya, Prostakur. Iya. Dan di bawahnya itu ada tulisan membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, kita jeda lagi. Ini makin banyak yang WA. Kayaknya setelah ini kita ngobrol dan menjawab satu persatu ya beberapa pertanyaan dari WA yang sudah masuk ini. Nah, untuk yang lain kalau mau telepon, boleh telepon juga di 021 586 9000. Radio Talk bersama Prostakur. Berita kesehatan. Berita kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil. 2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan berita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat. Prostakur. Baca cara pemakaian. The biggest building material, architecture, and interior exhibition in Indonesia, Indo Buildtech Expo kembali hadir lebih besar dan lengkap. Pameran Indo Buildtech Expo akan diselenggarakan tanggal 5-9 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City. Pameran Indo Buildtech Expo diikuti berbagai top brand seperti Kohler, Dexon, Taco, Propan, Quadra, Vivere, Ariston, serta ratusan merek ternama lainnya. Dapatkan penawaran dan harga khusus pameran dari para exhibitor selama pameran berlangsung. Lengkapi kebutuhan renovasi dan pembangunan hunian Anda hanya di Indo Buildtech Expo, the home of world-class building material and interior in Indonesia. Serta jangan lewatkan kesempatan bertemu dan konsultasi dengan arsitek favorit Anda. Catat tanggalnya 5-9 Juli 2023 di ICE BSD City. Daftarkan diri Anda melalui www.indobuildtech.com dan follow official Instagram kami @indobuildtech untuk informasi selengkapnya. Radio Talk bersama Prostakur. Kita kembali lagi dalam Radio Talk bersama Prostakur, dan terima kasih untuk Anda pendengar serta netizen yang menyampaikan pertanyaan tidak hanya via WA, ternyata dari YouTube juga ada akun Bang Johari. Untuk Dr. Agus, ada tindakan apa dan obat atau ramuan seperti apa yang kira-kira
bisa dikonsumsi ya. Kalau mau konsumsi juga ramuan atau obatnya yang seperti apa. Ada pantangan juga nggak sih dok, makan dan minuman seperti apa yang mungkin mengganggu prostat di kaum pria? Ini dari YouTube Bang Johari. Mungkin Dokter Agus bisa jawab dulu nih dok. Masih dimatiin kayaknya mic-nya. Oke, sorry. Oke, untuk Pak Johari, di mana pertanyaannya apakah tindakan untuk ada tindakan nggak? Ya. Untuk memelihara ya. Ya. Kalau tindakan tidak ada, jadi lebih ke arah yang tadi saya bilang pola hidup sehat saja. Jadi cukup makanan istirahat. Pantang yang dipantang-pantang gitu dok? Iya, jadi kalau untuk pantangan makanan yang olahan tadi juga mengkonsumsi daging merah yang berlebih karena itu juga dapat mengganggu dari produksi testosteron secara alami tubuh. Dan juga mungkin pada kaum pria yang suka mengkonsumsi alkohol ataupun merokok juga sebaiknya dikurangi atau bahkan kalau bisa tidak dilakukan, karena juga seperti tadi itu dapat mengurangi pembentukan dari hormon testosteron dan juga dapat meningkatkan terjadinya perubahan hormon testosteron tersebut ke dalam bentuk dihidrotestosteron tadi. Itu aja sih. Termasuk kalau yang udah kondisinya harus operasi, tindakan operasi itu benar-benar harus dijaga lagi tuh makannya ya. Jangan sampai nanti berpotensi kambuh lagi, meskipun kalau dari sisi usia mungkin akan kambuh lagi gitu ya dok ya. Betul, jadi kalau sesuai pengalaman setelah dioperasi sekitar 5 tahun biasanya akan rekuren kembali, akan kambuh kembali. Bahkan ada yang di sebelum 5 tahun kalau beliau tidak melakukan pola hidup yang sehat sih. Oke, ini mungkin untuk Mas Nota dan juga Mas Luki nih pertanyaannya dari Pak Joko Kristianto di YouTube. Apakah Prostakur bisa dan aman kalau dikonsumsi setiap hari? Terus sampai berapa lama kira-kira kita harus konsumsi Prostakur? Silakan Mas Luki atau Mas Nota boleh menjawab. Ya, Prostakur relatif aman dikonsumsi jangka panjang karena ini merupakan bahan herbal. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Sampai berapa lama kita harus konsumsi Prostakur? Oh iya, jadi bagi pria di atas usia 40 tahun yang sudah mengalami gejalanya ya, kita sarankan minimal 1 bulan karena ini merupakan obat herbal yang merupakan biasanya kan kalau obat herbal itu harus mengikuti aturan pakainya ya. Jadi kita sarankan minimal banget 1 bulan supaya bisa merasakan khasiatnya seperti itu, dan tentunya harus sesuai dengan aturan pakainya, yaitu sehari 2 kali, yaitu 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore hari seperti itu. Ya. Ini kalau yang mau beli Prostakur, tadi udah dibilang 1 box ya, isinya 30 kapsul. Ini harganya berapa sih? Kalau di apotek misalnya atau di toko-toko obat udah bisa ditemuin belum? Ya, jadi Prostakur itu kebanyakan sudah tersebar secara merata di seluruh Indonesia, di apotek ataupun di toko obat. Kita juga ada di Kimia Farma, dan kita juga sudah menjualnya secara online dan resmi dari kami, yaitu di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee dan di Tokopedia. Nah, kalau di online kami, 1 stripnya itu kisarannya 27.000. Jadi 27.000 itu isi 6 kapsul. Kalau 1 boxnya itu di kisaran 140.000. Isinya 30 kapsul. Dan mau mengingatkan lagi, kalau dalam sebulan berarti minumnya itu harus 2 box. Seperti itu. Karena sehari kan 2 kapsul, 1 boxnya isi 30 kapsul. Tapi ini bukan untuk kanker prostat ya? Iya, bukan untuk kanker prostat seperti itu. Oke, ini perlu ditegasin nih pendengar ya. Jadi ini Prostakur bukan untuk kanker prostat ya. Nah, terima kasih juga untuk Pak Jimmy Suciono ya. Tadi udah bertanya di YouTube Prostakur bisa dibeli di mana ya. Jadi udah terjawab tadi oleh Mas Luki. Nah, beberapa pertanyaan lain dari Pak Agus ini, apakah Prostakur merupakan suplemen yang bisa mengecilkan prostat atau hanya menjaga supaya prostat kita tidak lebih bertambah besar? Kemudian dari Pak Herman, kalau sehabis berkemih selalu ada sisa menetes, apakah itu tanda-tanda gangguan prostat? Ini mungkin Dokter Agus nanti yang menjelaskan. Nah, untuk pertanyaan mengenai Prostakur ini, apakah bisa mengecilkan prostat atau hanya menjaga supaya prostat kita tidak lebih membesar? Gimana nih? Silakan Mas Nota atau Mas Luki.
Oke, baik. Jadi memang pertanyaan tadi kan apakah prostakur ini bisa untuk mengecilkan tadi ya? Jadi memang kalau untuk prostakur itu ini kegunaannya tadi seperti sudah disampaikan, ini adalah obat tradisional yang berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk kegunaan dari produk prostakur. Ya. Lalu tadi pertanyaan dari Pak Herman untuk Dokter Agus nih, Dok. Jadi dia kalau berkemih menetes, apa ini tanda-tanda sudah mulai ada gejala gangguan prostat yang dialami oleh Pak Herman? Oke, kalau untuk Pak Herman, saya tidak tahu beliau usianya berapa, tapi kalau misalnya sudah di atas 40, kalau misalnya habis berkemih, jadi seperti menetes, itu memang salah satu dari gejala gangguan prostat. Tapi untuk mengetahui lebih pastinya lagi, memang kita ada satu kuesioner di mana kita bisa menanyakan apakah misalnya dalam 1 bulan berapa sering Anda harus buang air kecil lagi sebelum 2 jam, ataukah misalnya berapa sering pancaran kencing buang air kecil Anda melemah, ataukah apakah Anda harus mengejan. Nah, itu dengan kuesioner tersebut kita bisa lihat apakah memang sudah ada gangguan prostat tipe yang lebih ringan, sedang ataupun berat. Tapi kalau yang pertanyaannya habis berkemih masih menetes, memang itu salah satu gejala dari gangguan prostat. Nah, biasanya kalau untuk identifikasi seorang pria mengalami gangguan pada prostatnya, biasanya hal apa, Dok, yang akan ditanyakan oleh seorang dokter ketika pasien datang nih ya, mengeluhkan gangguan berkemih dan lain sebagainya? Atau harus lewat pemeriksaan lab kah atau gimana? Kalau dari segi pertanyaan seperti yang lebih ke arah gejalanya sih, Pak. Jadi kita akan menanyakan yang tadi apakah harus mengedan, apakah buang air kecil setiap malam itu lebih dari 2 kali, ataukah frekuensinya semakin meningkat, ataukah netes atau masih ada sisa yang serasa tidak lampias, seperti itu aja sih, Pak. Perilaku berkemih kita berpengaruh nggak sih? Karena kan kadang-kadang ada orang yang lagi asik meeting berkemih atau lagi nonton film ya, menahan gitu. Perilaku kita dalam berkemih kan kadang-kadang kita suka nahan lama, berpengaruh nggak sih? Kalau untuk kelenjar prostat saya rasa sih tidak terlalu berpengaruh banyak untuk menahan buang air kecil. Tapi memang kalau untuk mengetahui seperti itunya memang tadi yang saya bilang ada skornya. Jadi memang harus diberikan skor tersebut untuk diisi oleh orang tersebut. Oke, jadi ada semacam kuesioner ya untuk menentukan lebih lanjut orang ini mengalami gangguan prostat atau tidak. Kemudian dan juga melihat gejala grade-nya ringan, sedang ataupun mungkin berat. Nah, ini ada, wah ini sayang banget nih nggak dilengkapi namanya siapa, tapi pertanyaannya gini, Dok. Kalau kencing berdiri bisa menyebabkan gangguan prostat, apakah ini mitos atau fakta? Bener nggak sih ada mitos atau ini mitos? Singkat dijawab. Jadi itu mitos. Nah, faktanya apa, Dok? Fakta-fakta seputar gangguan prostat ini. Ya tadi yang gejala-gejala yang mungkin sudah terdapat dan juga usia oleh seorang laki-laki tersebut. Seperti itu aja sih. Paling buruk ketika kita sudah mengalami gangguan pada prostat, dampak yang terjadi apa terhadap tubuh seseorang? Artinya apakah berkemihnya sulit? Karena ada juga yang bertanya soal hubungan suami istri dan lain sebagainya. Apakah sampai mengarah ke sana juga atau seperti apa? Oke, satu persatu ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi gangguan prostat, yang tadi saya bilang sudah mengalami penyempitan dari lumen saluran ureter tadi, yang lebih dari 50% itu sudah biasanya orang akan lebih aware, dalam arti ini ada sesuatu yang salah dengan perilaku berkemih saya, ataupun mungkin sudah sumbatannya lebih dari 70% di mana aliran urinnya tidak lancar. Nah, kalau udah sampai di atas 70% biasanya akan bisa terjadi banyak resiko-resiko yang bisa diterima oleh orang tersebut. Misalnya kan harus misalnya susah untuk berkemih, dia harus mengedan. Nah, kalau terlalu sering mengedan bisa dapat menyebabkan gangguan ke arah hernia ataupun gangguan ambeien. Kalau misalnya sudah tersumbat sehingga urin yang ada dalam kandung kemih lama tertahan di dalam kandung kemih, bisa mendapat
menimbulkan infeksi saluran kemih ataupun mungkin batu. Bahkan kalau sudah cukup parah bisa terjadi reflux yang dapat menyebabkan gangguan ke arah gangguan ginjal tadi. Dan kalau yang tadi untuk melakukan hubungan suami istri dengan adanya gangguan prostat, tentu saja akan akan mengganggu, berpengaruh ya, intinya seperti itu gitu ya, Dok, ya, untuk melakukan hubungan suami istri. Oke. Dok, apakah gangguan pada kelenjar prostat yang kita bahas di pagi hari ini itu bisa mengarah sampai ke cancer? Karena tadi kan kita notice juga ya bahwa Prostakur ini bukan untuk mengobatkan kanker prostat, tapi apakah kondisi-kondisi yang dialami atau gejala-gejala tadi bisa paling buruk sampai kita mengalami cancer gitu misalnya? Oke, jadi kalau untuk yang kita sebut tadi adalah BPH, benign prostate hypertrophy. Jadi ada pembengkakan dari kelenjar prostat secara jinak. Sedangkan kalau cancer itu adalah secara ganas. Jadi memang penyebabnya itu berbeda. Jadi kalau yang satu karena gangguan hormonal, yang satu karena memang ada mutasi secara genetik dari sel prostat tadi. Dan untuk mengetahuinya yang lebih pasti harus dilakukan pemeriksaan biopsi untuk mengetahui apakah ini ada gangguan kanker atau bukan. Minimal dilakukan colok dubur lah. Dengan dilakukan colok dubur, kita akan bisa melihat apakah di permukaan dari prostat tadi apakah ada kayak semacam undulasi atau yang kita bisa curigai ke arah kanker tadi. Oke, baik. Nah, untuk kondisi-kondisi yang gejala-gejalanya mengarah ke gangguan prostat, apakah Prostakur ini bisa dikonsumsi oleh para pendengar Alsinta nih, Mas Luki? Tadi kan udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Gimana Mas Luki? Silakan. Iya, jadi bagi yang bapak-bapak yang berada di usia 40 tahun ke atas, yang sudah mengalami gejala gangguan prostat, misalnya bagi pria yang nggak tahu nih gejala-gejalanya apa, jadi bagi pria di atas usia 40 tahun yang mengalami gejala buang air kecil terlalu sering, terutama di malam hari lebih dari 2 kali, kemudian sulit untuk menahan buang air kecil, yang ketiga harus mengedan dulu untuk buang air kecil, yang keempat pancaran air kecilnya lemah, dan yang kelima rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, itu merupakan gejala-gejala gangguan prostat, dan kita sarankan untuk meminum Prostakur sehari 2 kali 1 kapsul, yaitu 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore hari, seperti itu. Nah, kebanyakan pria di Indonesia yang sudah mengalami gejala tersebut biasanya suka menganggap remeh. Mungkin misalnya dia pikir mungkin lagi nggak sehat aja, atau misalnya terlalu sering minum air, seperti itu. Nah, padahal gejala tersebut merupakan gejala gangguan prostat yang biasanya lama-kelamaan akan makin parah. Misalnya yang kita sering dengar itu tadinya buang air kecilnya 2 kali, terus makin lama jadi 10 kali, seperti itu. Makanya harus minum Prostakur, seperti itu. Oke, dokter, ini kan ada beberapa pendengar yang pada akhirnya setelah mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin mereka menerka-nerka nih, Dok. Wah, jangan-jangan nih gitu ya, belum datang ke dokter tapi udah memvonis dirinya jangan-jangan saya kena gangguan prostat. Apakah itu satu hal yang biasanya ada kan orang yang suka diagnosa sendiri ya, dirinya sendiri, jadi dokter untuk dirinya sendiri. Itu tidak baik dilakukan. Artinya kalau untuk kondisi prostat ini memang tetap harus datang ke dokter, konsultasi gitu, Dok. Gimana, Dok? Oke, jadi kita lihat dulu misalnya orang tersebut sudah menerapkan pola hidup yang sehat dan juga mungkin usianya sudah di atas 40 tahun dan memang sudah mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, ya sebaiknya beliau lebih aware dan juga kalau mau lebih pasti ya melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dengan ke dokter. Konsultasi gitu ya ke dokter ya. Betul. Oke, baik. Kita jeda kembali, nanti kita lanjutkan lagi karena masih banyak pertanyaan, entah itu dari YouTube ataupun via WA yang masuk. Kalau yang masih ada pertanyaan silakan, nanti mungkin juga ada channel-channel atau telepon khusus atau email misalnya dari Prostakur yang bisa diakses oleh para pendengar atau netizen kalau dalam perbincangan kita di pagi hari ini belum terjawab semuanya. Tapi nanti ya, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi. Radio Talk bersama Prostakur. Jakarta Fair hadir kembali mulai tanggal 14 Juni hingga 16 Juli 2023.
Salah satu daya tarik utama PRJ tahun ini adalah kehadiran Gerai Samsat yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung. Dengan menghadirkan Gerai Samsat di PRJ, pemerintah DKI Jakarta memberikan kemudahan dan aksesibilitas dalam melakukan pembayaran PKB kendaraan. Gerai Samsat PRJ berlokasi di Hall C1G Expo dan menyediakan layanan pembayaran PKB dengan berbagai kemudahan. Selain itu, dapatkan souvenir menarik untuk pembayaran PKB langsung di Gerai Samsat PRJ. Tidak hanya itu, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan undian door prize motor listrik bagi warga Jakarta yang membayar PKB kendaraan mereka selama periode hingga tanggal 30 Juni. Jika Anda pemilik kendaraan di Jakarta, segera kunjungi PRJ 2023 di Arena G-Expo Kemayoran dan jangan lewatkan kesempatan untuk membayar PKB kendaraan Anda di Gerai Samsat PRJ. Radio Talk bersama Prostakur. Kita sudah di penghujung Radio Talk bersama Prostakur. Saya masih bersama Dr. Agus Jayatmaja, masih bersama Mas Lucky Jane dan juga Mas Nota Larosa sebagai apoteker di pagi hari ini. Nah, seiring pertambahan usia, fungsi organ tubuh pada manusia juga menurun, termasuk organ prostat pada pria, dan biasanya di usia 50 tahun atau 50-an pria ini mengalami gejala pembesaran prostat. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, ternyata kata Dr. Agus tadi, ada juga orang yang sudah mengalami gangguan pada kelenjar prostatnya justru di usia-usia yang di bawah 50 tahun atau di bawah 40 tahun sekalipun. Itulah betapa pentingnya bagi Anda pendengar untuk menjaga, terutama kaum pria ya, karena prostat ini adanya hanya di kaum pria. Jadi kaum pria ini wajib untuk menjaga kesehatan prostatnya, terutama untuk Anda yang usianya sudah mendekati 50 atau datang ke dokter terus konsultasi, ternyata Anda diidentifikasi mengalami gangguan pada kelenjar prostat. Untuk itulah, untuk memelihara kesehatan pada kelenjar prostat, Anda bisa mengkonsumsi Prostakur yang bisa Anda beli di toko-toko obat, di apotik, atau di minimarket di dekat rumah Anda. Tapi Anda mungkin ingin tahu nih, apa sih fungsi dan manfaat kalau saya misalkan konsumsi Prostakur, dan kandungannya apa, aman nggak sih kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya, misalnya 1 bulan gitu. Karena mungkin Anda pagi ini baru join ya dalam Radio Talk di pagi hari ini. Mungkin Mas Lucky bisa review lagi nih Mas tentang Prostakur, kalau dikonsumsi atau kandungannya apa, manfaatnya bagaimana, silakan. Ya, jadi bagi pria di atas usia 40 tahun ini hanya pria ya, karena hanya pria yang yang memiliki kelenjar prostat. Ya. Bagi pria di atas usia 40 tahun yang mengalami gejala seperti buang air kecil terlalu sering, terutama di malam hari lebih dari 2 kali, kemudian sulit untuk menahan buang air kecil, yang ketiga harus mengedan dulu untuk buang air kecil, yang keempat pancaran air kecilnya lemah, kemudian yang kelima rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Nah, bagi pria di atas usia 40 tahun yang mengalami gejala-gejala tersebut harus mulai concern terhadap penyakit gejala gangguan prostat. Nah, kita sarankan untuk minum Prostakur 2 kali sehari 1 kapsul, yaitu 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore hari. Nah, kita sarankan bagi yang sudah mengalami gejala gangguan tersebut minimal meminumnya selama 1 bulan. Dan tentunya sesuai dengan aturan pakai, yaitu 2 kali sehari 1 kapsul, seperti itu. Dan berarti kalau dalam sebulan harus minum Prostakur, kita sarankan untuk membelinya langsung setidaknya 2 box, karena isi 1 boxnya itu 30 kapsul. Seperti itu. Kemudian Prostakur juga relatif aman dikonsumsi jangka panjang karena merupakan obat herbal, jadi terbuat dari bahan alam. Dan khasiatnya ini mungkin juga bisa berbeda-beda ya di masing-masing orang gitu ya Mas Lucky ya. Jadi nggak bisa digeneralisir semuanya akan sama efek yang dirasakan ketika Anda meminum Prostakur, karena kondisi kesehatan dan tubuh orang juga kan beda-beda gitu ya Mas Lucky ya. Iya, biasanya kalau ada yang telepon, ada yang bilang misalnya dalam seminggu ada yang sudah mengalami pengurangan gejalanya, seperti yang misalnya tadinya 7 kali, sekarang udah 2 kali atau sekali doang, seperti itu. Tapi emang tiap orang berbeda-beda khasiatnya, seperti itu. Ya, ini juga tergantung dari tingkat keparahan gangguan prostat, kemudian juga faktor usia, dan tentu faktor-faktor lainnya. Nah, tadi mengenai cara pakainya atau dosis pakainya sudah dijelaskan. Ini mungkin
Mas Nota bisa juga jelasin lagi nih Mas, untuk pembeliannya bisa dibeli di mana, terus harganya berapa, apakah harus lewat resep dokter gitu misalnya atau gimana? Oke, baik. Jadi untuk produk Prostakur itu bisa dibeli di apotek ya, di toko obat ya, itu sudah tersedia di seluruh Indonesia ya, dan juga bisa dibeli baik di Kimia Farma atau juga bisa dibeli di online shop kami namanya Biarfit Official Shop ya, Biarfit Official Shop yang ada di Tokopedia ataupun Shopee. Nah, itu harganya untuk yang strip itu harganya kisaran 27.000 ya, satu strip isi 6 kapsul. Ya. Dan untuk satu boxnya itu harganya 140.000 ya, satu box itu untuk isi 30 kapsul. Nah, tadi pertanyaannya kalau apakah ini bisa dibeli tanpa resep dokter? Ya, karena Prostakur ini terbuat dari bahan herbal atau obat tradisional ya, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter seperti itu. Nah, kalau ada informasi lebih lanjut atau misalnya mau tanya-tanya soal Prostakur atau prostat ini, ada layanan online atau telepon, website misalnya yang bisa diakses juga nggak sama pendengar? Baik, jadi untuk para bapak-bapak nih, karena memang waktu kita terbatas, jika ada pertanyaan seputar produk Prostakur ya, itu bisa ditanyakan di nomor 021 290 20649. Saya ulangi, di 021 290 20649. Nah, nanti pertanyaan Bapak sekalian seputar produk Prostakur itu akan kami layani dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Seperti itu. Oke, saya kembali ke Dr. Agus. Kita coba menjawab satu pertanyaan terakhir. Setelah itu mungkin ada tips atau tips kesehatan ya dari Dr. Agus untuk para pria, bahwa bapak semuanya di pagi hari ini bagaimana caranya menjaga kesehatan prostatnya. Ini dari Pak Yudi di Ulu Jami. Dr. Agus, apakah gangguan prostat yang kita bahas pagi ini sama dengan kencing batu? Apakah itu dua hal yang berbeda sebetulnya? Gimana, Dok? Oke, kalau untuk gangguan prostat ini yang kita sebut adalah benign prostatic hypertrophy, disebabkan karena gangguan dari hormonal dari pria. Jadi hormon testosteron yang seharusnya tinggi di dalam tubuh seorang pria menurun ataupun berubah menjadi bentuk dihidrotestosteron. Nah, dalam bentuk dihidrotestosteron tadi akan dapat menyebabkan gangguan BPH tadi. Sedangkan kalau kencing batu itu karena adanya penyumbatan atau timbulnya semacam kayak batu di dalam saluran kemih yang disebabkan karena mungkin pH-nya terlalu asam atau terlalu basah. Jadi beda. Itu dua hal yang berbeda ya? Beda sekali. Oke. Dokter, sebagai penutup, tips kesehatan untuk para bapak atau kaum pria yang mungkin harus aware nih tentang kesehatan kelenjar prostatnya pagi ini. Gimana, Dok? Silakan. Oke, untuk tips untuk para pria yang spesifiknya di atas 40 tahun, jadi memang harus lebih memperhatikan pola hidup kita, di mana seperti biasa harus cukup istirahat, cukup makan makanan yang sehat bergizi yang tentunya lebih tinggi untuk antioksidan, mengurangi faktor stres dan cukup berolahraga, dan juga sebisa mungkin dengan bertambahnya usia melakukan medical check up secara teratur. Dan misalnya kalau sudah ada gejala-gejala dari gangguan prostat yang seperti telah kita sebutkan dari awal tadi, ya sebaiknya bisa dikonsultasikan oleh dokter. Itu aja sih. Oke, Mas Luki, silakan untuk penutup. Oh iya, bagi pria dengan usia di atas 40 tahun yang misalnya sudah mengalami gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan, jangan tunggu sampai parah, lebih baik mulai konsumsi Prostakur supaya buang air kecilnya lancar, seperti itu. Oke, Mas Nota mungkin bisa disebutin tadi nomor yang bisa dikontak, Mas. Terus untuk belanja online nih sekarang lagi ngetren juga kan, di officialnya Biarfit itu tadi bisa diakses di mana? Silakan. Oke, baik ya. Jadi untuk bapak-bapak, jika ingin membeli produk Prostakur ya, itu bisa dibeli di apotek, toko obat ya, sudah tersedia di seluruh Indonesia. Kemudian juga bisa dibeli di Kimia Farma dan di official online store kami namanya adalah Biarfit Official Shop ya, baik yang ada di Tokopedia ataupun Shopee.
Nah juga jika misalnya bapak-bapak sekalian ada pertanyaan nih sekitar produk Prostakur, itu bisa tanyakan ke call center kami di 021 290 20649. Saya ulangi, 021 290 20649. Nanti pertanyaan bapak-bapak sekalian akan kami layani dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nota, Mas Luki dan juga Dr. Agus untuk perbincangannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin banyak pendengar El Sinta yang teredukasi dan memahami betapa pentingnya ya kesehatan kelenjar prostat di kaum pria. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan netizen yang tadi sudah bertanya, tapi saya mohon maaf tidak semuanya mungkin pertanyaan bisa terjawab, tapi tadi sudah ada disebutkan oleh Mas Nota, ada nomor telepon yang bisa Anda akses kalau Anda ingin tanya-tanya seputar Prostakur. Saya Beri Hamzah menutup jumpa kita dalam Radio Talk bersama Prostakur di pagi hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Prostakur.